Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Perangan TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Sehat ya mudah-mudahan. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa menyampaikan informasi seperti biasa, ulas berita di edisi Selasa 6 Mei 2025. Di sini ada banyak sekali informasi terhangat yang akan kita ulas. Tentunya di halaman utama, selain dunia sepak bola yang begitu menarik, ada juga yang paling menarik. Ini datang dari Kota Tasikmalaya. Di sini ada informasi terkait event yang akan diadakan oleh Kabar Priangan di tanggal 15 Mei 2025, di mana itu bertepatan dengan hari ulang tahun peringatan Kabar Priangan ya, yang akan dilaksanakan nanti ke 26 tahun. Nah, di sini saya akan membacakan peringati HUT Kabar Priangan ke-26. Kabar Priangan bagi-bagi hadiah menarik. Nah, kenapa nih menarik? Ada apa nih yang menarik? Kita bacakan dulu. Harian Umum atau HU Kabar Priangan, media cetak dan daring terkemuka di kawasan Priangan Timur, Jawa Barat akan merayakan hari jadinya yang ke-26 pada tanggal 15 Mei 2025 mendatang. Di sini disampaikan bahwa sebagai bagian dari perayaan yang istimewa, Kabar Priangan telah menyiapkan serangkaian acara menarik bagi para pembaca setianya. Kemudian di sini juga disampaikan selama lebih dari 2 dekade Kabar Priangan konsisten menyajikan informasi yang akurat di wilayah Priangan Timur, termasuk dari salah satu pimpinan redaksi di sini, Pak Julkarnain Finaldi. Di sini menggelar berbagai kegiatan katanya menarik yang melibatkan partisipasi aktif dari para pembaca. 2 perlombaan utama yang menjadi daya tarik utama dalam perayaan kali ini adalah kuis berhadiah dan lomba video selamat ulang tahun. Dari informasi yang barusan ini sangat menarik sekali ya Baraya, di tengah era transformasi digital. Dengan khasnya Kabar Priangan itu ada media cetaknya yang memang untuk para pembaca setia di wilayah Priangan Timur ini masih setia membaca informasi yang dituangkan di koran Harian Umum Kabar Priangan, termasuk dengan lahirnya Kabar Priangan sejak tahun 1999 sampai hari ini, sampai bulan ini itu menginjak 26 tahun. Dan untuk peringatan HUT Kabar Priangan ke-26 ini di tanggal 15 Mei nantinya akan digelar dengan perayaan yang begitu meriah dan menarik. Tentunya dari Kabar Priangan juga akan menyajikan event lomba, 2 lomba, yaitu ucapan selamat dari para penonton setia atau pembaca setia di koran Harian Umum Kabar Priangan, dan juga ada event untuk menjawab pertanyaan yang berada di koran Harian Umum yang tentunya secara prosedur atau bagaimana cara mengikuti kegiatan lomba tersebut sudah kami sampaikan di video sebelumnya, dan banyak sekali hadiah yang begitu menarik yang nantinya Baraya bagi yang beruntung itu akan mendapatkan hadiah yang menarik. Termasuk salah satunya adalah dari potret gambar yang berada di pojok sini. Ini ada 2 unit sepeda listrik yang itu menjadi salah satu bocoran ya untuk Baraya, menjadi salah satu bocoran hadiah bagi mereka yang beruntung. Di sini juga potretnya, di sini ada Pak Abub ya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan event HUT Kabar Priangan ke-26. Jadi mumpung masih ada waktu, sekarang tanggal 6 Mei ya 2025, masih ada waktu untuk teman-teman nih untuk berusaha bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah kita siapkan ya untuk Baraya yang beruntung. Dan tentunya di event nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tim dan kru dan seluruh jajaran karyawati Kabar Priangan mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan, karena memang dengan adanya media yang sampai saat ini sejak tahun 99 lahir dan sampai hari ini di 2025 Kabar Priangan masih eksis, tentunya ini menjadi salah satu capaian yang sangat luar biasa dengan masih setianya para pembaca koran HU atau Harian Umum Kabar Priangan, juga dengan berkembangnya
portal-portal serta media di Priangan TV salah satunya, dan beragam informasi yang menarik tentunya selalu disajikan di media-media Kabar Priangan dan Priangan TV. Jadi tetap nantikan, karena memang usia tidak menjadi patokan ya, dengan lahirnya Kabar Priangan di tahun 99, ternyata di tahun 2025 masih tetap eksis. Oke, Baraya, kita akan lanjut ke informasi di wilayah berikutnya. Di sini ada informasi dari Garut dan Sumedang. Informasinya terkait ini himbauan dari Bupati Garut ya. Cegah kekerasan seksual terhadap anak, Bupati Garut larang orang dewasa berduaan dengan anak. Pemerintah Kabupaten Garut berencana menerapkan aturan ketat guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini angka kasusnya masih terbilang tinggi. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah melarang situasi di mana seorang anak dan orang dewasa berada di tempat yang sama tanpa kehadiran orang ketiga. Di sini disampaikan bahwa Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyatakan bahwa aturan ini dirancang sebagai bentuk perlindungan dini terhadap anak dari potensi tindakan kekerasan seksual, karena menurutnya situasi berduaan antara anak dan orang dewasa bahkan tanpa niat buruk bisa menimbulkan kerentanan. Nah, Baraya membaca informasi yang barusan, memang kalau berbicara kekerasan seksual, asusila, kemudian pelecehan seksual itu masih menjadi isu yang sampai saat ini tidak hanya dibahas di skala lokal tapi juga di skala nasional. Bahkan Komnas Perempuan pun sebagai salah satu ruang di mana selalu adanya pembahasan tentang perlindungan antara perempuan dan anak gitu. Sampai saat ini masih terus berupaya gitu dalam hal ini, termasuk di Garut ini juga dari Bapak Bupati Garut ini melarang adanya situasi di mana anak kecil dengan orang dewasa ini bisa tidak bersamaan dalam satu tempat tanpa adanya orang ketiga. Artinya ini menjadi salah satu himbauan untuk kita semua, tidak hanya di Garut dan Sumedang, tapi juga bisa menjadi salah satu informasi yang menjadi himbauan juga untuk kita yang berada di daerah sekitarnya, karena memang tanpa ada niat buruk pun pelecehan atau kekerasan bisa saja terjadi. Apalagi hal-hal yang demikian tuh kadangkala tidak melihat apakah objeknya itu anak kecil, apakah orang dewasa, bahkan bayi sekalipun pernah kita dengar informasi atau beritanya menjadi korban kekerasan seksual. Itu menjadi salah satu contoh yang artinya tidak patut untuk dicontoh, dan himbauan dari Bupati Garut ini menjadi salah satu himbauan yang sangat luar biasa, termasuk juga guna memperketat aturan untuk pencegahan kekerasan seksual secara atau dari dini gitu ya. Karena saking urgent dan memang daruratnya, tentu kita menjadi menjadi salah satu orang yang harus juga sadar gitu akan pentingnya untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang kemungkinan itu akan terjadi. Baik, selanjutnya Baraya ini menjadi berita penutup. Di sini ada informasi terkait penyakit yang sempat juga ramai diperbincangkan, yaitu penyakit AIDS ya. Ini informasinya berasal dari Ciamis nih Baraya. Di antaranya berstatus pelajar, 20 kasus HIV atau AIDS baru muncul, total jadi 110 orang. Nah, hingga Maret 2025 tercatat ada 20 kasus baru human immunodeficiency virus yang memang berada di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, saat ini jumlah total kasus HIV atau AIDS ini di Tatar Galuh yang tercatat sebanyak 110 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan atau Dinkes Ciamis, dari 20 kasus tersebut, baru diantaranya terdapat pasien dari kalangan remaja yang masih berstatus pelajar. Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan. Kemudian karena itu lanjut bahwa edukasi dan sosialisasi pencegahan harus diperluas, tidak hanya pada kelompok dewasa ataupun rentan saja. Pihaknya pun mendorong agar program penyuluhan dan edukasi dimulai dari lingkungan sekolah.
Adapun untuk menekan angka kasus baru HIV atau AIDS di wilayahnya, Dinkes Ciamis menyampaikan pihaknya terus berupaya dengan langkah-langkah baru. Karena memang setelah 6 bulan menjalani terapi ya, pasien akan diobservasi kembali. Jika hasilnya menunjukkan penurunan atau virus tidak terdeteksi lagi, pasien dapat kembali menjalani kehidupan atau aktivitas seperti biasa. Nah, termasuk kalau berbicara AIDS atau HIV ini juga bukan kasus yang bukan penyakit yang sudah tidak asing didengar, karena memang di beberapa daerah, tidak hanya di Ciamis, beberapa daerah lainnya juga masih terdengar adanya penyakit yang demikian gitu. Jadi bukan hanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual saja yang menjadi informasi yang terus disoroti, tapi juga penyakit HIV atau AIDS ini yang menyerang tidak hanya orang dewasa tapi juga remaja. Nah, dari laporan yang tertulis di sini dari Dinas Kesehatan Ciamis, bahwa dari Dinas Kesehatan Ciamis ini juga akan terus melakukan upaya untuk mengantisipasi juga mengobservasi ini apa saja hal yang harus pasien atau orang yang terkena penyakit itu supaya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Artinya dengan tadi observasi atau penanganan ya, pemulihan yang dilakukan selama 6 bulan, jika memang tidak ada lagi ciri-ciri di mana para orang yang terkena AIDS ini sudah sehat kembali, maka mereka bisa beraktivitas kembali. Karena memang kalau berbicara AIDS atau HIV ini kan sangat mengerikan sekali ya. Ini juga berhubungan erat dengan kesehatan, artinya ya tidak menjadi hal yang sepele, dan mudah-mudahan kita semua bisa dijauhkan ya dari hal-hal yang demikian, karena penyakit yang seperti ini tuh bukan penyakit yang sepele dan tentunya tidak bisa disepelekan. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan untuk kelas berita pada edisi Selasa 6 Mei 2025. Selanjutnya Baraya bisa mengecek kelengkapan informasi lainnya di portal dan YouTube Priangan TV, dan tentunya nantikan HUT Kabar Priangan ke-26 di tanggal 15 Mei 2025 dengan terus membaca dan mencermati informasi yang kami dapatkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Nunwal kolami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.